قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada kajian Syarh Riyadhus Shalihin, kita masih di bab sabar. Hadis yang pertama setelah kita sebutkan beberapa ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang semuanya berkaitan dengan masalah ya, sabar. Kemudian beliau menyebutkan pada hadis yang pertama ini, yaitu hadis dari Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan alhamdulillah memenuhi mizan, timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, ucapan subhanallah walhamdulillah ya, memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Wassabru dhiyaun, kesabaran itu adalah sinar, itu cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, Al-Quran adalah hujjah atasmu, hujjah bagimu dan hujjah atasmu. Artinya Al-Quran
menjadi pembelamu atau dia menjadi lawanmu. Kullun nas yaghdu, setiap manusia melalui paginya, harinya. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha, ada yang dia menjual dirinya sehingga kemudian dia membebaskannya. Au mubikuha, atau dia menjual dirinya dan dia mencelakakan, ya mencelakakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang sudah kita sebutkan yang berkaitan dengan masalah sabar dan juga ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang bersabar, motivasi ya, tentang kesabaran, maka pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Malik Harith ibn Asim Al-Ash'ari ini juga menyebutkan tentang ya kesabaran, namun ada beberapa hal lain yang menyertainya, yaitu kalimat-kalimat ya thayyibah yang apabila kita ya perhatikan dan kita amalkan ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat ini, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ya hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sabru dhiya'un. Ya, sabar itu adalah ya, cahaya atau ya sinar. Dia menjadi ya cahaya bagi manusia. Yudhi'u lahu 'indama tahtaliqu adh-dhulumat wa tashtaddu al-qurbat. Kesabaran ini akan membimbing, ia akan mengantarkan seorang pada ya keselamatan ya di saat cobaan ya ujian yang menimpa dirinya atau berbagai macam persoalan ya kehidupan yang dia lalui, maka kesabaran ini akan mengantarkan dia pada tindakan-tindakan yang benar, akan mengantarkan dia pada sikap yang benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya memerintahkan di dalam Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka mintalah ya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar ya dan salat. Dan dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua ini, yaitu salat dan sabar. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. At-tahur yakni ya kesucian. Ya. Kesucian adalah separuh daripada iman. Wal imanu takhliyatun wa tahliyah. Dan iman ini dia membersihkan perkara-perkara yang kotor di dalam diri kita dan juga ia menghiasi diri kita dengan perkara-perkara yang baik. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari kesyirikan, membersihkan kita dari sifat-sifat fusuk, keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaruh daripada iman ini pada diri setiap muslim, dia akan membersihkan kesyirikan, akan membersihkan kefasikan, tergantung pada kadar keimanan yang dia miliki.
Wa hadha huwa at-tahur an yutahhira al-insan taharatun hissiyah wa ma'nawiyah. Dan kesucian yang dimaksudkan di sini adalah ya kesucian ya jiwa, ya kesucian yang hissiyah, yang bisa nampak, dan kesucian yang tidak nampak. Sehingga itu Nabi SAW katakan bahwa at-tahuru, ya kesucian ini adalah separuh daripada iman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa menjaga kesucian fisik mereka dan juga kesucian jiwa mereka. Mensucikan diri kita, ya fisik kita, dari perkara-perkara yang kotor, dari najis. Maka kita tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, ya, mereka ini tidak memperhatikan masalah, ya, kita tidak akan dapati mereka ya, tidak memperhatikan masalah ya kebersihan, masalah kesucian ya fisik mereka. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka juga faham, tahu dengan hadis Nabi SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Orang-orang yang beriman ini senantiasa menjaga kesucian fisik mereka, kebersihan fisik mereka. Dan yang lebih penting daripada kesucian, kebersihan fisik ini adalah ya kesucian jiwa dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan. Syirik kecil, apalagi syirik besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walhamdulillahi tamlaul mizan. Alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah yakni memenuhi timbangan. Hadhil jumlah bi khususiha li'annaha afdalu siyaq alhamdulillah walidha budi'a biha alkitab al-aziz. Dan ucapan alhamdulillah ini adalah ya termasuk ucapan yang paling afdal, yang paling baik. Dan kita perhatikan di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, kita dapati ya, terlepas dari khilaf para ulama tentang ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, apakah bismillah atau alhamdulillah. Maka kalau kita melihat pendapat para ulama yang menyebutkan ayat pertama dalam Al-Fatihah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, sehingga itu Al-Quran kalimat yang pertama adalah ucapan alhamdulillah. Dan ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassana' 'ala Allah bil jamil al-ikhtiyari wal id'an lahu wa ridha bi qada'ihi. Ya, ucapan alhamdulillah ini jemaah sekalian adalah ucapan sanjungan, ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa kita menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala kondisi beliau tetap mengucapkan alhamdulillah. Ketika mendapatkan kesenangan, beliau katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, alhamdulillah dengan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maka sempurnalah segala ya kebaikan-kebaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengalami kesulitan, sakit, beliau tetap mengucapkan alhamdulillah, yaitu alhamdulillahi ala kulli hal, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ya bentuk penerimaan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan alhamdulillahi tamlaul mizan. Ya, ucapan alhamdulillah ini memenuhi ya mizan, timbangan. Timbangan amal kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-kalimah kana laha hadha ath-thawab al-'azim bihaitsu tamla'u kaffat al-mizan ma'a sa'atiha. Ya. Dan ucapan Nabi bahwa kalimat alhamdulillah ini memenuhi timbangan, ini isyarat bahwasanya siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah maka dia mendapatkan thawab, yang mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikan yang lain pun yaitu tercakup di dalam kalimat ini. Kalimat syukur. Lianna ma'anil baqiyat as-salihat fi dhimniha lianna ath-thana' taratan yakunu bi itsbatil kamal wa taratan bi nafyin naqs wa taratan bil i'tiraf wal 'ajz wa taratan bit tafarrud bi a'lal maratib. Wal alif wal lam fil hamd al istighraq jinsil madah wal hamdu mimma 'alimnahu wa ja'alnahu wa inna ma yastahiqqul ilahiyyah fi ittisaf wa minat man ittasafa bidzalika fandarajal jami' tahta alhamdulillah. Ya. Jadi segala ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya, balasan yang baik, memberikan pahala yang besar kepada kita. Ya. Ini semua sudah tercakup dalam kalimat ini, dalam kalimat pujian kita. Alhamdulillah. Dan as-sana ya pujian ya yang kita tujukan kepada suatu, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kesempurnaan ada padanya ya. Dan kita mengimani, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maka kita memujinya. Dan juga ketika kita mendapati sesuatu tidak ada kekurangan ya, kita pun memujinya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekurangan. Sehingga sesuatu yang tidak memiliki kekurangan layak untuk dipuji. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Nah, ucapan subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah ya, segala puji bagi Allah ya. Kedua kalimat ini memenuhi antara langit dan bumi. Karena kedua kalimat ini mustamilatani ala tanzihillah. Kedua kalimat ini terkandung di dalamnya pembersihan, ya, penyucian ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala dari segala naqs, dari segala kekurangan. Saat kita mengucapkan subhanallah maha suci Allah, kalau sudah dikatakan suci berarti ya, tidak ada sedikit pun cacatnya, tidak ada sedikit pun aibnya ya. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah ya,
Di dalamnya terkandung kita menetapkan bahwasanya segala kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kalimat ini, subhanallah walhamdulillah, terkandung di dalamnya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dan dengan ucapan alhamdulillah kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Sehingga itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Dia meliputi, memenuhi antara langit dan bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan al-kanz, yaitu perbendaharaan yang paling berharga, yang paling mulia adalah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi di antara kalimat-kalimat thayyibah yang seharusnya kita sering mengucapkannya, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, faqad jama'at hatani al-kalimatani baina at-takhliyah wat-tahliyah. Kama yaqulun, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa kedua kalimat ini, ya subhanallah walhamdulillah, ini telah mengumpulkan apa yang disebut dengan takhliyah, yaitu pembersihan, pensucian, pembebasan. Dan tahliyah yaitu mengisi, menghiasi, menetapkan. Jadi kan kita sebutkan bahwa subhanallah ini membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, dan kita menetapkan alhamdulillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatasbihu tadzihullahi amma la yaliqu bihi fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Ya, kata tasbih ini adalah yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara yang tidak pantas untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam masalah namanya atau sifat-sifatnya, atau perbuatan-perbuatannya, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dibenarkan untuk menyematkan satu nama kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali nama yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, nama yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan, nama-nama yang Rasul tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan termasuk sifat-sifatnya, itu adalah nama-nama dan sifat yang indah dan sempurna. Maka tidak dibenarkan bagi kita untuk menambah selain daripada nama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena yang mengetahui tentang kesempurnaan dan keindahan daripada nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun mengetahuinya itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahu munazzahun an kulli aibin fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi. Allah Subhanahu wa taala bebas, bersih dari segala aib, dari segala celah. Namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan segala hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang ketika dia mendapati satu ketetapan Allah, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita jalani,
untuk kita amalkan. Terbesit dalam hatinya, ini berat sekali saya mau lakukan ini. Ya, kenapa Allah menetapkan hal seperti ini? Ini kan diskriminasi dan sebagainya. Ucapan-ucapan seperti ini berbahaya jemaah sekalian. Ya. Ucapan-ucapan seperti ini berbahaya. Ya. Ini menuduh Allah Subhanahu wa taala ya melakukan keburukan. Diskriminasi ini kan buruk ya, sifat buruk ya. Tidak ada satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya melainkan itu akan memberikan faidah kepada manusia. Tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala kecuali di situ ada hikmah. Ada pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Allah Jalla wa Ala telah menyebutkan walillahil asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang indah. Ya. Maka kita ya dianjurkan, diperintahkan untuk berdoa ya, dengan mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan at-tawassul bi asma'illahi wa sifatihi. Ya. Kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya kasihilah, sayangilah kami. Ya Razzaq, wahai yang memberi rizki, ya. Urzuqna, ya, berikan kami rizki. Ya. Nah seperti itu yang dicontohkan oleh para ulama ketika kita hendak bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Fattah, ya Fattah, ya dan seterusnya, maka ini tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika mengamalkan hal-hal seperti itu, ini akan ya mengundang masalah. Ini akan mengundang masalah. Ya. Nah, itu sering kita dapatkan orang-orang yang mengamalkan dengan amalan-amalan khusus. Ya. Mengucapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan, dengan gaya yang khusus, ini mengundang masalah. Ya. Karena kebanyakan yang melakukan seperti itu ada tendensi, ada tujuan duniawi. Ya. Coba amalkan ya Jabbar, maka engkau pasti akan disegani oleh manusia. Ya. Ucapkan ya Jabbar dalam sehari 1000 kali misalnya. Ada tujuan-tujuan yang sebenarnya itu adalah ya, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang ini telah dicintai oleh Allah, telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang dicintai oleh makhluk. Ya. Maka tidak perlu bagi kita untuk mencari ya kemuliaan dengan amalan-amalan khusus. Ya. Lakukan amalan ini maka engkau akan dicintai. Ya, baca ya wirid ini ya, supaya kamu kalau dilihat orang sayang sama kamu. Ya. Tidak perlu ada ya amalan-amalan khusus seperti itu. Ya. Dilakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah ridha dengan kita, maka semua makhluk yang ada di muka bumi ini ya, hati-hati mereka digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ridha kepada kita. Kecuali satu, apa? Iblis. Dia tidak akan pernah ridha ya dengan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu azza wa jalla lahul wasful akmal al-a'la min jami'il wujuh. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna, sifat yang tinggi ya. Ya.
walahul kamal al-munazzah an kulli aibin fi af'alihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan ya dalam tindakannya, dalam perbuatannya. Ya. Kama qala Allah, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami menciptakan ya langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya itu secara main-main. Ya. Maka di sini jemaah sekalian kita melihat ada hal-hal yang mungkin dalam pikiran kita, kenapa ada binatang seperti ini, kenapa ada ya bentuk seperti ini ya. Itu pasti ada hikmahnya. Hanya akal kita saja yang tidak mampu untuk ya, mencernanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kalau tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya ya. Paling minimal di antara manfaatnya ketika kita melihat itu, kalau kita berpikir, kita akan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya dalam menciptakan segala sesuatu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang main-main. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ya sifat yang sempurna. Kadzalika ahkamuhu la tajidu fiha aiban wala naqsan. Demikian pula hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Segala yang telah ditetapkan oleh Allah, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, halal, haram, mubah ya. Tidak ada celahnya jemaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Alaisallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya penentu ya, hukum yang paling bijak, paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Jangan sekali-kali jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita menaruh benci. Ya, jangan sekali-kali kita menaruh benci di dalam hati kita terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi kufur. Membenci apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan dalam Al-Qur'an, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah hukum-hukum jahiliyah yang kalian inginkan, yang kalian sukai? Wa man ahsanu minallahi hukma? Ya. Siapakah ya yang paling baik atau yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum? Ya. Jadi bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang paling baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang paling sempurna itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah satu pembatal kalimat syahadat ketika ada yang meyakini bahwa hukum selain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik, lebih layak untuk diterapkan. Ini berkonsekuensi kekufuran. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla yuhmadu ala kulli hal. Allah Subhanahu wa taala terpuji dan dipuji dalam setiap kondisi. Wa kana Rasul alaihi salatu wassalam idza asabahu ma yasurru bihi qala alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, maka beliau mengatakan, segala puji bagi Allah, ya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, dengan kenikmatannya maka sempurnalah ya as-shalihat, ya amalan-amalan kebaikan, ya mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asabahu siwa dzalik, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, maka beliau ucapkan
Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Nah, ini selalu kita biasakan jemaah sekalian. Selalu kita biasakan. Saat mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada hal-hal yang menyenangkan, ya kita ucapkan itu. Nah, ini yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di saat seorang mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, dia mengucapkan ini, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Ada dua kebaikan yang didapatkan. Yang pertama mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua dia mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sedih, ketika susah, ya, tertimpa musibah, yang dia ucapkan adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Ini juga dua kebaikan yang didapatkan, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan ya, dia mengucapkan kalimat thayyibah yang menunjukkan bahwa dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketetapan yang menyenangkan dirinya ataupun ketetapan yang ya tidak menyenangkan dirinya. Ya. Tabiat manusia jemaah sekalian ya, tabiat manusia ya. Tabiat manusia ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan itu pasti terasa dalam hati. Tetapi tidak pantas kita mengucapkan ya ketidaksenangan kita itu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukuplah itu ada dalam hati kita dan tutup dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah ya dalam setiap kondisi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kemudian selanjutnya wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Nurun lil abdi fi qalbihi. Cahaya bagi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala sematkan di dalam hatinya. Wa fi wajhihi. Cahaya ya bagi hamba ini yang senantiasa mendirikan salat. Nurun fi qabrihi. Salat juga menjadi cahaya ya di dalam kuburnya. Wa nurun fi hasyrihi. Dan menjadi cahaya ketika nanti ya, dia dikumpulkan di yaumil qiyamah. Walidzalika tajidu aktsaran nas nuran fil wujuhi aktsaruhum salatan wa akhsya'uhum fiha lillahi azza wa jalla. Sehingga itu kata beliau rahimahullahu taala, kita dapati orang yang paling bercahaya wajahnya ini adalah orang ahli salat. Ya, orang yang senantiasa menjaga salat di lima waktunya. Dia banyak melakukan juga salat sunnah. Ya. Ini orang yang paling apa? Ya, bercahaya wajahnya. Ya. Dan di dalam sebuah hadis juga Nabi SAW mengatakan ya, bahwa nanti di yaumil qiyamah anggota-anggota wudhu kita, ya, yang selalu kita basuh ketika berwudhu, di yaumil qiyamah itu akan mengeluarkan cahaya. Sehingga itu ya, beliau SAW ya menyebutkan kalau mau mencuci tangan kita lewatkan ke siku-siku ya. Sampai lewat, tidak hanya sampai di siku. Demikian juga anggota-anggota wudhu yang lainnya. Karena semua itu nanti di yaumil qiyamah akan mengeluarkan cahaya sebagai tanda bahwa dia ketika di dunia min ahli shalah. Dia adalah orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa kadzalika takunu nuran lil insan fi qalbihi tuftahu alaihi babul ma'rifah lillahi azza wa jalla. Jadi cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, cahaya di dalam hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ma'rifah. Ya. Ini kalau dalam bahasan sufi, ya, kalau sudah sampai pada ma'rifah,
dia sudah bisa melihat Allah, bahkan sudah sampai menyatu dengan Allah. Nah, ini pemahaman yang keluar dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak sedikit dari mereka yang menjaga salat untuk mencapai derajat ini, supaya bisa melihat Allah, supaya tersingkap semua rahasia. Itu ada keyakinan dari sebagian orang kalau sudah bertemu dengan mursyid, dengan guru ini, tidak ada lagi rahasia. Biar kamu sembunyi di mana, dia tahu. Apa yang ada di dalam hatimu, dia tahu. Apa yang akan terjadi juga nanti, besok dan seterusnya, dia tahu. Nah, ini sudah menyelisihi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa perkara-perkara yang gaib itu yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Kahfi, ketika orang-orang musyrikun datang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau belum mengetahui jawabannya. Beliau kemudian memberikan jawaban, kalau dengan bahasa kita, nanti besok datang lagi. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat, jangan mengatakan nanti besok, tapi ucapkan insya Allah. Kenapa? Nabi SAW tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, ini orang-orang yang mengaku sudah sampai pada tingkat ma'rifat, itu mengatakan apa yang terjadi besok sudah ditahu. Oh, nanti kamu ini akan menikah dengan si fulan. Oh, kalau dilihat dari garis tanganmu, kamu ini mau jadi pemimpin, jadi orang kaya dan sebagainya. Dan siapa yang meyakini, yang percaya dengan hal-hal seperti itu, maka dia melakukan kesyirikan dalam masalah asma wa sifat. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui. Sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita meyakini ada yang mengetahui perkara yang akan datang, itu termasuk perkara yang gaib. Dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Mafatihul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hatinya itu ada cahaya yang akan menuntunnya pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa babul ma'rifah fi ahkamillahi wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi wa hiya nurun fi qabri al-insan. Bab al-ma'rifah fi ahkamillah. Dia orang yang senantiasa menjaga salat, dia akan diberikan cahaya, akan mengetahui hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini. Jadi diberikan ilmu, pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Allah akan berikan ilmu. Salah satu tanda ketakwaan senantiasa menjaga salat 5 waktu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, as-salatu amudul Islam. Salat itu adalah tiang daripada agama Islam. Idza qamal amud qamal bina. Wa idza lam yaqum al-amud fala bina. Jadi kalau tiangnya itu tegak, maka bangunannya jelas ada. Dan apabila tiangnya tidak tegak, maka bangunan pun tidak ada. Baik. Kadzalika nurun fi hasyrihi yaumal qiyamah. Salat ini juga menjadi cahaya baginya, bagi seorang hamba ketika dia dikumpulkan di mahsyar pada hari kiamat. Kama akhbara dzalika bidzalika Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaganya, yang menjaga salat 5 waktu, maka dia memiliki cahaya
dia memiliki bukti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, maka dia tidak memiliki cahaya, dia tidak memiliki bukti, dan tidak ada keselamatan baginya. Tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Wa husyira ma'a fir'aun, dan nanti dia akan dikumpulkan, akan digiring bersama dengan Fir'aun, wa Haman, juga bersama Haman, wa Qarun, juga Qarun, wa Ubay ibnu Khalaf. Ini tokoh-tokoh, tokoh-tokoh kekufuran. Fahiya nurun lil insan fi jami'i ahwalihi. Maka salat itu akan membawa cahaya, memberikan cahaya kepada orang yang senantiasa menjaganya fi jami'i ahwalihi, dalam segala tingkah lakunya, dalam segala keadaannya. Wa hadha yaqtadi an yuhafizal insan 'alaiha wa an yahrisa 'alaiha wa an yukthira minha hatta yakthur nuruhu wa ilmuhu wa imanuhu. Hendaklah kita senantiasa menjaga ini jamaah sekalian. Menjaga salat 5 waktu, menjaga salat-salat sunnah yang mampu untuk kita kerjakan. Maka ini akan menjadi cahaya bagi kita. Akan memudahkan juga kita di dalam menuntut ilmu, dan juga akan menguatkan iman kita. Dan perkara salat ini jamaah sekalian adalah perkara yang agung, yang membedakan antara seorang dia sebagai muslim atau bukan muslim adalah salat. Amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada gantinya dengan amalan yang lain, yaitu salat. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tetap kita wajib mendirikan salat. Satu-satunya amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara Jibril, tapi langsung diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita saksikan di zaman kita sekarang ini, masalah salat ini yang paling banyak diabaikan oleh manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa amma sabar faqala innahu dhiya. Adapun kesabaran, masalah sabar, Nabi SAW katakan innahu dhiyaun. Dia adalah sinar, cahaya. Fihi nurun, lakin nurun ma'a hararah. Jadi bedanya nur dengan dhiya. Nur itu cahaya, dhiya juga cahaya. Nurul qamar, cahaya rembulan. Dhiya'us syams, cahaya matahari. Apa beda cahaya bulan dengan cahaya matahari? Kalau cahaya bulan tidak ada panasnya, kalau cahaya matahari ada panasnya. Nah, Nabi SAW sebutkan wasabru dhiyaun. Kesabaran itu adalah cahaya yang ada unsur panasnya. Cahaya yang ada unsur panasnya. Wasabru labudda fihi min hararatin wa ta'bin. Karena sabar itu jemaah sekalian, sabar itu ada panasnya, ada pahitnya. Kalau dalam istilah as-sabru murrun wa natijatuhu hulwun. Sabar itu pahit, berat, tapi hasil daripada kesabaran itu adalah manis. Tidak ada ganjaran satu amal, satu perbuatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ada tingkatan-tingkatannya. Ada dari 1, 10 sampai 700. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar, itu bi ghairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, balasan bagi orang-orang yang bersabar itu dengan ganjaran yang tidak terhingga, yang tidak ada batasnya.
Yang lain masih ada batasnya. Ya, dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun sabar itu tidak ada batasnya. Wasabru labudda fihi min hararatin wa ta'bin li'anna fihi masyaqqah kabirah wa lihadza kana ajruhu bighairi hisab. Orang yang bersabar ini ya berat. Dia merasakan berat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainan nuri fi salati wa dhiya'i fi sabri anna dhiya' fi sabr mashubun bi hararatin lima fi dzalika min at-ta'ab al-qalbi wal badani fi ba'dil ahyan. Jadi membedakan antara nurun fi shalah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Orang yang mendirikan salat, ya, dia butuh kesabaran, ya, dia butuh kesabaran. Ya. Tetapi berbeda dengan kesabaran yang sesungguhnya yang kita sebutkan, ya, pada 3 perkara dibutuhkan kesabaran itu. Karena orang yang sabar bukan hanya orang yang dia mengendalikan dirinya, dia menahan dirinya dalam melakukan ketaatan. Orang yang sabar ini ketika dia mampu menahan dirinya pada tiga kondisi yang sudah kita sebutkan. Saat melakukan ketaatan, ya, saat meninggalkan kemaksiatan, dan saat ketika tertimpa musibah. Dia mampu mengendalikan dirinya pada 3 kondisi ini, maka dia adalah orang yang sabar. Sehingga itu as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Dia memberikan cahaya adem. Ada kemudahan bagi orang-orang yang salat. Tapi kalau yang bersabar ini, ya, 3 tingkatan ini harus dia lewati. Ya. Sehingga itu mur, ya, pahit, berat, panas. Ya. Dia harus mengeluarkan segala kemampuannya, segala tenaganya, secara fisik, ya, dan juga lahir dan batin. Beratnya itu lahir dan batin. Ini bagi orang-orang yang mampu untuk bersabar. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian was-shadaqatu burhan. Ya. Sedekah itu adalah bukti. As-sadaqah badlul mal taqarruban lillahi azza wa jalla. Sedekah itu kita mengeluarkan harta kita, memberikan harta kita dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Lil ahli. Ya, kita keluarkan harta kita untuk keluarga kita. Ini jemaah sekalian perlu kita perhatikan pula. Ya, bersedekah itu bukan nanti kepada orang fakir. Yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, pada kerabat-kerabat kita, ya, itu adalah sedekah. Dan sedekah yang paling baik itu yang diberikan kepada kerabat kita, kepada keluarga kita. Ya. Jangan kita menjadi orang yang dermawan di luar, tetapi di dalam kita bunggili, pelit. Ya. Tak balik istilahnya. Ya. Tabu balik. Di luar terang baik, tapi di dalam ternyata tidak baik. Seharusnya yang paling dekat dari kita itu yang mendapatkan, ya, kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Was-shadaqatu lil ahli wal fuqara wal masalih al-'ammah. Ya. Mithlu bina'il masajid wa ghairiha, hadza burhan. Ya, termasuk, ya, sedekah ini, ya, untuk kemaslahatan umum, ya. Yaitu tempat-tempat umum, ya, masjid. Kita bersedekah, kita berikan sebagian daripada harta kita. Nah, ini yang disebut dengan burhan. Ya, dia adalah bukti. Burhanun ala imanil abdi. Ya, dia adalah bukti dari keimanan seorang hamba. Wa dzalika li annal mal mahbubun ilan nufus. Ya, karena sejatinya harta itu, jemaah sekalian, disukai oleh jiwa-jiwa kita. Ada orang yang tidak suka harta. Ada orang yang tidak suka doi. Hah? Ya, kata orang, ya, doi itu bukan segalanya. Tapi kalau tidak ada doi, apa yang mau backing?
tetap kita butuhkan. Jiwa-jiwa manusia tabiatnya itu suka, ya, suka dengan harta, suka dengan uang, suka dengan emas, ya. Artinya sudah ada dasarnya dia menahan harta itu. Nah, ketika dia sering memberi, ya, dia orang yang dermawan, sering bersedekah, ini adalah bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang namanya harta, yang namanya rizki, yang namanya pemberian itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang sedekah ini. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, ketika kita bersedekah satu, ya, maka apa? Akan tumbuh 7 butir, 7 tangkai. Ya. Dari 7 tangkai itu akan muncul setiap tangkai 100 butir. Jadi 700 kebaikan, 700 butir yang kita dapat dari satu butir yang kita tanam. Ya. Bahkan harapan yang diinginkan oleh orang-orang yang ya sudah meninggal, mereka ingin kembali ke dunia. Harapannya apa? Bisa kembali ke dunia untuk bersedekah. Ya. Dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan bahwa ya, dengan sedekah ya, itu akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala juga bisa membebaskan kita dari api neraka. Karena Nabi SAW katakan, ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Ya, sebiji kurma yang kita sedekahkan, kita berikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan melindungi diri kita dari api neraka. Nah, sedekah ini adalah burhan, adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, tabiat manusia yang menyukai harta, ya, ketika dia berikan, sering memberikan hartanya, itu tandanya bahwa dia beriman bahwa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan lebih mulia. Wan nufusu syahihatun bihi fa idza badalahu al-insan lillahi fa innal insan la yabdhulu ma yuhibbu illa lima huwa ahabba ilaihi minhu. Ya. Jadi harta itu disukai oleh ya, kita, oleh manusia, sudah tabiat kita ya. Kalau dia bersungguh-sungguh mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, tentu ada yang lebih baik yang dia inginkan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa dia beriman terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersedekah. Walihada tajidu aktsarun nas imanan billahi azza wa jalla wa bil ikhlaf tajiduhum aktsaruhum sadaqah. Sehingga itu kita dapati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam bersedekah. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman tetapi tidak punya harta untuk disedekahkan? Apakah dia tidak akan mendapatkan pahala sedekah? Kita ingin sekali bersedekah keluar, tetapi yang mampu kita lakukan hanya bersedekah kepada istri-istri kita, pada anak-anak kita, kerabat kita. Sementara keluar kita belum mampu untuk melakukannya. Apakah kita tidak bisa mendapatkan pahala sedekah yang melimpah? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, "Man dalla ala khairin kafa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kita tidak punya harta untuk bersedekah, sedekah di masjid misalnya, atau sedekah di tempat-tempat yang membawa kemaslahatan umum. Tidak punya. Tapi kita punya apa? Punya jasa. Kita mampu untuk men-share, membagikan ya informasi tentang ya ini membutuhkan ya bantuan, memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk
bersedekah, baik itu di masjid atau di tempat-tempat yang lainnya yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Ada orang yang ketika dia baca postingan kita, wah ini ada tempat yang bisa saya yang menyalurkan harta saya, lalu kemudian dia bersedekah, kita dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Dapat. Kata Nabi SAW tadi, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Itu yang bisa kita lakukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan perkataan Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullahu taala. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Banyak amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang kita anggap tidak bermanfaat, yang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata amalan tersebut menjadi amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat kita yang lurus, niat kita yang bersih. Contohnya tadi kita sebarkan informasi tentang tempat-tempat untuk kaum muslimin bisa mendapatkan kebaikan dengan sedekah. Orang bersedekah karena postingan kita dan sebagainya, itu dapat kebaikan. Wa kullu ma'rufin sadaqah. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan itu berpahala sedekah. Bahkan kalau memang sudah betul-betul tidak punya, yang dia punya hanya dicari hari ini, dimakan hari ini bersama dengan istrinya, saling baku suap, dapat pahala tidak? Pahala sedekah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menjadi inti bahasan di dalam as-sadaqah burhan ini, ini berkaitan dengan masalah masalah harta. Yang kita berikan kepada seorang atau kepada tempat-tempat yang memiliki kemaslahatan untuk umum, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi bukti bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Kemudian Al-Qur'an itu menjadi hujjatun lak. Dia akan menjadi pembelamu, au hujjatun 'alaik, atau dia menjadi lawanmu. Li'anna al-Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa hujjatullahi 'ala khalqihi. Al-Quran itu adalah tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah tali penghubung yang sangat kuat. Al-Quran ini adalah hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita. Artinya dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan tidak tahu. Semua ada disebutkan di dalam Al-Quran. Baik itu secara global, yang rinciannya ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau langsung secara terperinci disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Maka fa imma an yakuna laka wa dzalika fima idza tawassalta bihi ila Allah wa qumta bi wajibi hadzal Qur'an al-'azim min at-tasdiq bil akhbar wal imtithal wa imtithalil awamir wajtinabin nawahi wa ta'zimi hadzal Qur'an al-karim wa ihtirami fa fi hadzal hal yakunu hujjatun lak. Di Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagi kita, dia akan menjadi pembela kita ketika kita senantiasa berinteraksi dengannya, membacanya, mempelajarinya, kita menunaikan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Perkara-perkara yang wajib kita tunaikan, yang haram kita tinggalkan, dan kita memuliakan Al-Quran, kita membenarkan segala yang disebutkan dalam Al-Quran, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan menjauhi yang dilarangnya. Maka ini yang disebut dengan hujjatun lak, dia akan menjadi pembelamu. Amma in kana al-amr bil aks ahantal Qur'an wa hajartahu lafdhan wa ma'nan wa amalan wa lam taqum biwajibihi fa innahu yakunu 'alaika syahidan yaumal qiyamah. Adapun sebaliknya,
kita tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak mengetahui hukum-hukumnya, tidak menjalankan hukum yang ada dalam Al-Quran, apalagi tidak mengimani ya seluruhnya ataupun sebagiannya, maka ini akan menjadi ya lawan kita nanti di yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya tidak menyebutkan ya tingkatan daripada dua ini, ya hujjatun laka aw alaika. Lam yadhkur anna al-Qur'an la laka wa la alaika li'annahu la budda an yakuna imma laka wa imma alaika. Jadi ya, Al-Quran ini hanya dua kemungkinan saja bagi kita. Dia menjadi pembela kita atau dia menjadi lawan kita nanti di yaumil qiyamah. Kemudian qauluhu kullun nas yaghdu faba'i'u nafsah famu'tiquha aw mubikuha. Setiap orang dia memulai harinya dengan amalan-amalannya. Kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah membebaskan dirinya. Dia membebaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memulai harinya dengan melakukan kemaksiatan, yaitu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah mencelakakan dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, kullun nas yabdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubikuha. Setiap orang itu dia mengawali harinya, ya, ibarat dia menjual dirinya ya, dengan amalan yang dia lakukan itu. Maka boleh jadi dia menjadi orang yang membebaskan dirinya sendiri, atau dia adalah orang yang mencelakakan ya dirinya sendiri. Fa inna Allah ta'ala ja'ala al-laila sakana. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam itu sebagai waktu bagi kita untuk beristirahat. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita pada malam hari. Maksudnya di sini ya tidurnya kita di malam hari itu adalah wafatun saghir. Ya, wafatun saghiratun. Ya, itu mati kecil. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'atsukum fih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang terjadi pada kita di siang hari, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga membangunkan kita kembali di siang hari. Fa hadzal naum alladhi yakunu fil lail huwa wafatun sughra tahda'u fihi al-a'sab. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur malam hari sebagai tempat atau waktu bagi kita untuk istirahat, untuk mengumpulkan kembali tenaga kita yang kita keluarkan pada siang hari. Kita beristirahat pada malam hari, lalu kemudian bangun di pagi hari ya dengan nasyat, ya dengan semangat yang baru. Nah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali harinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mereka membebaskan diri mereka dari api neraka. Adapun orang-orang kafir, ya orang-orang yang fasik, ya mereka mengawali hari-hari mereka dengan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mencelakakan diri mereka nanti di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada kita. Kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kita hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di hadapan kita dua jalan. Jalan yang bisa mengantarkan kita ke surga, dan jalan yang bisa mengantarkan kita ke neraka. Allah telah tetapkan amalan-amalan yang mengantarkan kita ke surga. Demikian pula amalan-amalan yang mengantarkan kita ke neraka. Maka silahkan, semuanya kembali kepada kita. Kita mau pilih yang mana. Kita diberikan akal untuk memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ketika pagi kita melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita melakukan jalan yang benar, kita membebaskan diri kita dari api neraka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar
ya bersabar di dalam melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti daripada kesabaran tadi sudah kita sebutkan, kalau kita mampu ya melalui tiga atau menerapkan kesabaran itu pada tiga kondisi itu. Melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, dan ketika tertimpa musibah. Kita mampu menahan diri kita, tetap mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, ya, maka kita orang yang bersabar. Jika tidak, kita belum termasuk orang yang bersabar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita ya orang-orang yang sabar dan orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله